Jika dunia mengenal salad, maka Indonesia juga punya kudapan sayur yang tak kalah lezat. Salah satunya adalah gado-gado, campuran sayuran mentah dan direbus yang dipadu dalam nikmatnya saus kacang. Di Jakarta sendiri, gado-gado mudah ditemukan di mana saja. Biasanya kuliner yang satu ini disajikan untuk menu sarapan hingga makan siang. Saking populernya, banyak yang mengira bahwa makanan ini asli berasal dari Indonesia. Apalagi, gado-gado sangat erat dengan budaya Betawi. Namun, salah satu versi sejarah menyebut, gado-gado pertama kali diperkenalkan para pedagang Portugis ketika datang ke Batavia di abad 17-an. Disebutkan mereka menempati Kampung Tugu, Jakarta Utara dan meracik gado-gado untuk makanan sehari-hari. Gado-gado itu banyak cerita ya, jadi orang suka menyebut aslinya gado-gado itu kan dari orang Belanda yang aslinya Portugis, kemudian datang ke Jakarta, yang kemudian dia membangun satu kampung namanya Tugu gitu ya. Nah, disitulah mereka ini orang-orang Portugis ini membawa salah satu makanan khas mereka yang disebut gado-gado itu. Kampung Tugu sendiri berasal dari penyebutan masyarakat ketika mereka susah melafalkan Portugis atau Portuguis. Sementara gado sendiri diyakini berasal dari bahasa Portugis yaitu gadu, yang artinya makanan dicampur-campur. Carolina, generasi ketiga dari Kampung Tugu, menuturkan bahwa dulunya di wilayah kampung ini memang dipenuhi kebun yang biasa digunakan masyarakat bercocok tanam. Campur-campur karena dia sayur di situ dicampur-campur, gado-gado jadi aduk-aduk gitu loh. Bahasa orang Betawinya bilang aduk-aduk gitu. Ya itu yang tadi dibilang kan di sini kita masih banyak yang bercocok tanam gitu. Dan mereka lah bikin sayur daripada beli atau apa gitu. Kan di sini kebun banyak jadi yang tanam kacang panjang, bayam apa. Mereka bikinlah seperti itu. Di Kampung Tugu, bahan gado-gado lebih kompleks dibanding gado-gado lainnya. Selain lebih beragam, juga dibutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Bahkan jika gado-gado akan disajikan pada momen atau tradisi tertentu, biasanya masyarakat Kampung Tugu akan mempersiapkan bahan seminggu sebelum acara berlangsung. Ya bedanya itu kalau gado-gado Tugu itu pakai santan. Bumbunya pun kita pakai bumbu bawang merah, bawang putih, ada kencur, ada serai, ada lengkoas, daun salam, itu bumbu cabai. Nah bumbu itu kita giling sampai halus, habis itu kita tumis, baru masukin kacangnya, baru masukin santannya. Tuh, baru kita aduk pelan-pelan, nanti kasih air asem, gula merah, lebih lama. Karena kita nggak bisa pakai api besar, jadi nanti bumbunya bau angus. Jadi api kecil ya sambil diaduk-aduk gitu. Jika biasanya gado-gado Betawi tidak memakai santan, gado-gado ala masyarakat Tugu justru menekankan santan pada kuahnya. Gado-gado Betawi punya rasa sendiri. Gado-gado di Jawa juga punya rasa sendiri. Masing-masing juga memiliki perbedaan cara masaknya, cara bahannya, walaupun secara rasa ya dia mendekati. Kalau Betawi itu kan bumbu kacangnya tidak dicampur sama santan. Sementara kalau di Jawa kan ada santannya. Ya tentu kan ada perbedaan rasa, tapi rasa itu pasti mendekati karena judul makanannya sama. Selain itu, masyarakat Tugu juga mempunyai kebiasaan untuk menyiram kuah kacang pada sayuran ketika benar-benar ingin disantap saja. Sama aja penyajiannya, karena kan kita sebelum kita keluarin kan sayuran dulu, kita prepare sayurannya. Nanti udah persis mau makan baru kita siram. Kalau kita siram dari awal, dia akan berair karena kan ada kolnya mentah, ketimun mentah. Nah itu nanti dia berair gitu. Ya contohnya waktu ada menteri dari kepariwisataan datang. Terus saya tanya dong, Pak gimana Pak gado-gadonya? Wih enak sekali, jangan sampai hilang ya ini. Harus ada acara-acara tertentu harus dibikin, jangan sampai enggak.
Resep kuliner yang turun-temurun dari nenek moyang inilah yang dilestarikan masyarakat Kampung Tugu sampai sekarang. Misalnya mandi-mandi, ada tamu kehormatan misalnya, itu. Terus ya acara-acara misalnya ada perkawinan yang minta tolong dong bikin gado-gado biar ada gitu. Iya itu. Meski begitu, ada pula versi lain yang mengatakan bahwa orang Tionghoa lah yang mengenalkan gado-gado pada hasanah kuliner di Betawi. Kegemaran mereka akan pecel Jawa membuat warga Tionghoa menciptakan gado-gado sebagai bentuk modifikasi dari pecel. Masyarakat Belanda yang ada di Betawi saat itu pun sangat menyukai gado-gado. Tentu bagi mereka yang terbiasa mengkonsumsi salad, tentu akan mudah menerima gado-gado dan pecel yang juga sama-sama sayuran. Ada yang nyebut juga orang-orang dari Belanda yang suka sama pecelnya si orang Jawa itu, ya bisa jadi itu bagian yang mereka bawa karena mengikuti tradisionalnya kekhasan daerah yang mereka datengin. Kalau di luar kan jadi salad, bisa jadi di sini dia susah untuk menemukan salad itu, jadinya ya seperti ini, gado-gado. Tak cukup dua versi, salah satu catatan sejarah juga menyebutkan bahwa gado-gado bermula dari penyerbuan Kesultanan Mataram ke Batavia yang dipimpin Sultan Agung. Kala itu mereka kehabisan pasokan bahan makanan utama, terutama beras. Pasalnya lumbung beras di sekitar Batavia dibakar habis oleh VOC. Gado dalam bahasa Jawa sendiri berarti memakan sesuatu tanpa nasi sebagai makanan pokok. Konon, hal itulah yang melatar belakangi nama gado-gado di sayuran pasukan Mataram ini. Asal mulanya dari kerajaan Mataram yang kemudian itu pada saat dulu menjajah atau pengen menguasai Betawi, itu bagian dari makanan mereka pada saat nasinya habis, berasnya habis. Yang di situ mereka siapkan dengan bumbu kacang tadi, kemudian daun-daunan, sayur-sayuran yang ada di sekitar. Yang dari situ itu mereka membuat disebut sebagai gado-gado. Bahkan gado-gado awalnya sempat disebut sebagai makanan sisa sehingga banyak yang menganggapnya sebelah mata. Dulu itu sesuatu yang bisa dimakan, tapi kalau sudut pandangnya sekarang itu kan jijik banget dimakan sekarang gitu. Jadi bisa jadi itu benar karena tingkat tadi, kalau ceritanya memang sedang sulit, beras habis, kemudian lauk pauk nggak ada, ya bisa jadi itu makanan yang mereka ciptakan seadanya barangnya. Seiring perkembangan zaman, gado-gado mulai ditambahkan lontong yang diiris kecil-kecil. Telur serta kerupuk ditambahkan sebagai variasi rasa dan tekstur gado-gado. Uniknya, gado-gado memang sering kita temui hanya di pagi sampai siang hari saja. Awalnya kan disebut gado. Kalau gado itu kan tidak dicampur sama nasi. Bahasanya kan digado saja, ya adanya itu. Nah, sehingga dia memang cocok pagi hari karena memang dia aslinya itu sayuran, bumbu kacang, kemudian ditambah sama lontong gitu, sehingga itu tidak ada nasinya dan itu kategorinya kan buat sarapan cocoknya. Meski punya beberapa versi asal-usul, banyak yang menganggap baru pada era 50-an lah gado-gado mulai populer di ibu kota. Cita rasa dan kesederhanaan di dalam gado-gado membuat banyak masyarakat terpikat salad ala Nusantara ini. Makanan tradisional selalu awet karena itu turun-temurun dirasakan lidahnya. Kalau kita punya nenek dulu suka makanan, itu kan kita juga merasakan, ibu kita, keluarga kita, orang tua kita kan merasakan dari nenek, turun terus itu. Sehingga dia sangat awet kalau tradisional. Karena itu cocok sama lidahnya, kembali lagi ke budayanya tadi. Budayanya itu ya cocok dengan makanan itu.
Carolina sendiri selalu ingat akan pesan orang tuanya untuk meneruskan gado-gado kepada generasi selanjutnya. Semua itu agar warisan nenek moyang ini tak pernah pudar. Ya, kita jangan sampai menghilangkan itu ya, karena itu warisan dari orang tua. Kalau bisa nanti dari saya mungkin juga kita kasih tahu juga sama yang lain atau anak-anak kita atau cucu kita nanti gitu. Saya udah bilang banyak yang bisa bikin, tapi ya mereka beda, ada rasa bumbu-bumbu yang tertentu gitu. Orang tua saya gado-gado bikinnya. Nah kalau Ibu Ena itu kan kue. Jadi ya masing-masing mereka punya pesan, ini nih makanya belajar supaya nanti kalau saya udah nggak ada kamu bisa nerusin, bisa bikin ini, bikin itu gitu.